Halo, ketemu lagi dengan saya Pak Anton dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam video kali ini kita akan bersama-sama belajar menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah kompetensi dasar KD 4.7, menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca dan didengar, dengan indikator pembelajaran meliputi 1. Menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf teks observasi, dan 2. Membuat kesimpulan teks observasi berdasarkan ide pokok tiap-tiap paragraf. Sedangkan tujuan pembelajaran yang hendak kita capai yaitu setelah pembelajaran berlangsung, siswa dapat 1. Menentukan ide pokok tiap-tiap paragraf dari sebuah teks observasi dengan tepat, dan kedua, membuat simpulan isi teks observasi berdasarkan ide pokok paragraf dengan benar. Ada 3 hal yang akan kita bicarakan berkaitan dengan menyimpulkan teks observasi. Pokok pembicaraan kita tersebut meliputi A. Hakikat menyimpulkan atau simpulan, B. Kriteria atau persyaratan sebuah simpulan teks, dan C. Langkah-langkah membuat simpulan. Nah, sekarang kita kupas satu persatu. Yang pertama, menyimpulkan isi teks. Menyimpulkan isi teks pada hakikatnya merupakan kegiatan menyusun pernyataan yang ringkas dan padat yang mampu mewakili seluruh pernyataan yang ada dalam sebuah teks. Simpulan harus mencakup butir-butir gagasan pokok dalam teks, dan simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu pembicaraan tentang topik tertentu. Dalam membuat simpulan, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu pertama, simpulan harus merupakan inti uraian atau pembicaraan yang mengarah pada penyelesaian suatu persoalan. Kedua, simpulan harus menjiwai bagian uraian yang panjang secara keseluruhan, sehingga pembaca tidak perlu membaca atau mengingat kembali inti persoalannya. Dan ketiga, simpulan harus mengingat kembali inti-inti persoalan dalam memahami kembali ide pokok untuk kemudian dihubungkan dan menjadi solusi. Berikutnya, bagian yang ketiga, langkah-langkah membuat simpulan. Dalam membuat kesimpulan, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan, yaitu 1. Mencermati judul. Judul mewakili isi teks, memuat gambaran umum isi teks. Kedua, menemukan ide gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama. Nah, terkait dengan kalimat utama ini, ada kalimat utama yang disebut dengan deduktif, awal paragraf, dan induktif, akhir paragraf, dan campuran. Gagasan pokok diambil dengan menyarikan kalimat utama tersebut. Ketiga, merumuskan kalimat simpulan dengan cara merangkaikan gagasan pokok tiap paragraf ke dalam kalimat yang ringkas dan sederhana tanpa mengubah makna teks. Setelah kita mengenal apa itu simpulan, kemudian bagaimana syarat-syarat sebuah simpulan, dan juga bagaimana langkah-langkah ketika mau membuat simpulan, berikut ini contoh bagaimana membuat kesimpulan tersebut. Diambil dari sebuah teks yang berjudul Enceng Gondok. Paragraf pertama. Enceng Gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan.
Tanaman ini memiliki kecepatan berkembang biak vegetatif yang sangat tinggi, terutama di daerah tropis dan subtropis. Selain itu, enceng gondok juga mempunyai kemampuan yang sangat besar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Nah, dari paragraf tersebut kita bisa tentukan kalimat utamanya, yaitu enceng gondok termasuk dalam kelompok gulma perairan. Kemudian gagasan pokok, enceng gondok termasuk kelompok tanaman gulma perairan. Kalimat utama kita tentukan terlebih dahulu, baru kemudian dari kalimat utama kita bisa tentukan gagasan pokok tersebut dengan cara mengambil inti dari kalimat utama tersebut. Paragraf 2. Enceng gondok memiliki bunga yang indah. Daunnya berbentuk bulat telur dan berwarna hijau segar. Daun-daun tersebut ditopang oleh tangkai berbentuk silinder memanjang. Tangkai daun berisi serat yang kuat dan lemas, serta mengandung banyak air. Enceng gondok tumbuh mengapung di atas permukaan air. Tumbuh dengan mengisap air dan menguapkannya kembali melalui sinar matahari. Oleh karena itu, selama hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Kalimat utama paragraf tersebut yaitu, oleh karena itu, selama hidupnya senantiasa diperlukan sinar matahari. Dan gagasan pokoknya, enceng gondok memerlukan sinar matahari selama hidupnya. Ini termasuk jenis paragraf induktif karena kalimat utama terletak di akhir paragraf. Paragraf 3. Enceng gondok memiliki dua macam cara untuk tumbuh berkembang biak, yaitu dengan biji dan tunas yang berada di atas akar. Selain itu, enceng gondok memiliki kemampuan mengubah pH air di lingkungan tumbuhnya. Suhu ideal untuk pertumbuhannya berkisar antara 28 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan derajat keasaman atau pH antara 4 sampai 12. Dalam air yang jernih dan sangat dalam, enceng gondok sangat sulit untuk tumbuh. Kalimat utamanya, enceng gondok memiliki dua macam cara untuk berkembang biak, yaitu dengan biji dan tunas yang berada di atas akar. Sedangkan gagasan pokoknya yaitu enceng gondok berkembang biak melalui biji dan tunas yang berada di atas akar. Paragraf keempat. Tanaman enceng gondok yang tumbuh di perairan Indonesia sekarang ini bisa menjadi tanaman yang menguntungkan jika tahu cara pemanfaatannya. Enceng gondok dapat dimanfaatkan menjadi bahan kerajinan tangan yang menguntungkan. Keuntungan bahan kerajinan tangan dari enceng gondok yaitu bahan mudah didapat, harganya murah, harga jualnya tinggi, pengerjaannya mudah, dan hasil kerajinannya unik dan menarik. Dari paragraf ini kita dapat tentukan kalimat utamanya yaitu tanaman enceng gondok yang tumbuh di perairan Indonesia sekarang ini bisa menjadi tanaman yang menguntungkan jika tahu cara pemanfaatannya. Sedangkan gagasan pokoknya yaitu keuntungan memanfaatkan enceng gondok. Nah, dari bacaan enceng gondok tersebut yang terdiri dari 4 paragraf dapat kita temukan gagasan pokoknya seperti berikut ini. Paragraf pertama, enceng gondok termasuk kelompok tanaman gulma perairan. Paragraf kedua, enceng gondok memerlukan sinar matahari selama hidupnya. Paragraf ketiga, enceng gondok berkembang biak melalui biji dan tunas
yang berada di atas akar. Dan paragraf keempat, keuntungan memanfaatkan enceng gondok. Dari gagasan-gagasan pokok ini, selanjutnya kita akan rangkaikan menjadi sebuah kalimat kesimpulan. Nah, sekarang ketika keempat gagasan pokok dalam bacaan tersebut kita gabungkan, akan menjadi sebuah kalimat kesimpulan seperti berikut ini. Enceng gondok yang termasuk tanaman gulma perairan dan berkembang biak melalui biji dan tunas dapat mendatangkan keuntungan jika dimanfaatkan dengan baik. Inilah merupakan simpulan akhir dari sebuah teks observasi yang berjudul Enceng Gondok. Nah, untuk memperdalam keterampilan kalian di dalam menyimpulkan isi teks observasi, sekarang lakukan latihan berikut ini. Bacalah teks observasi yang berjudul rumput dari buku Marbi kelas 7 halaman 89 sampai dengan 90. Kemudian kerjakan hal berikut. Pertama, tentukan kalimat utama atau gagasan pokok tiap-tiap paragraf. Kedua, buatlah kesimpulan teks tersebut berdasarkan gagasan pokok yang kalian temukan. Selanjutnya yang ketiga, presentasikan jawaban kalian secara bergantian. Selanjutnya, untuk menguji keterampilan kalian terkait KD 4.7 menyimpulkan isi teks observasi, kalian semua akan diberikan penilaian harian. Simak baik-baik petunjuk berikut ini. Yang pertama, penilaian berbentuk PH yang akan dilaksanakan Kamis 23 Oktober 2020. 2. Untuk teknis penilaian harian KD 4.7, ikutilah langkah berikut. A. Buka info penilaian yang ada di GC pada bagian teks observasi yang akan diposting Kamis 22 Oktober 2020 pukul 9.50 tepat. B. Unduhlah lembar soal dan jawaban KD 4.7 yang ada, kemudian kerjakan dengan baik. C. Setelah selesai mengerjakan, kirimkan pekerjaan kalian dengan cara mengupload file Word melalui link pengumpulan jawaban yang tersedia di GC.